Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini yang lanjutno ceritane Imam As-Suyuti. Gimana dia itu ketika ketemu dengan karya yang sudah ada, yang hampir mirip dengan yang akan ia tulis, menduga dirinya sendirian dalam bidang itu, ternyata sudah ada. Ini gimana? Nah, ini menarik. Tapi seperti kemarin kita akan menjumpai paparan di sini yang mungkin terasa menjenuhkan, karena yaitu tadi bersifat paparan. Tapi karena itu tadi waca cepet ae pendak nemen-nemen jenuhi, kecuali hal-hal yang tertentu mungkin yang perlu dibahas. Eling nang omongane sapa sing nulis iku, mungkin Suyuti juga pertimbangannya begitu, mungkin. Tapi itu Muji pernah cerita soal penulisnya Saman sama Larung itu, juga penulisnya Bilangan Fu itu. Sapa wong wedok ya jenenge, lari aku. Ya kuwi lah. Nah, sama neling sing nulis Bilangan Fu. Ayu Utami. Kuwi ditakoni, "Lah nyapa kok nulis Bilangan Fu, kan ya wis akeh sing nulis." Jawabannya itu bukan persoalan itu sudah banyak yang nulis atau tidak, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Nah, mungkin itu Suyuti. Tidak apa-apa sudah banyak yang nulis, tapi lihat punyaku nanti, mungkin begitu. Akan berbeda dengan yang sudah-sudah. Ini meneruskan sambutannya Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya yang berjudul Al-Burhan itu. Suyuti memaparkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu al-imamu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa hadhihi lan utawi iki sing bakal diterangno fihristu anwa'ihi, yaiku list pira-pira nauk atau maceme Al-Qur'an, di ulumul Qur'an maksudnya. Yang pertama an-naul awwalu utawi macam kang pertama, ma'rifatu sababin nuzuli, iku ngenal sababun nuzul, asbabun nuzul. Asani utawi kang nomor loro ma'rifatul munasabati, yaiku ngenal korelasi atau hubungan bainal ayati ngantarane pira-pira ayat. Asali utawi kang nomor telu iku ma'rifatul fawasili, mengenal al-fawasil, fasilah, pemisah antara ayat. Ar-rabi utawi kang nomor 4 ma'rifatul wujuhi,
Nggih menika ngenal pira-pira wajah sisi dari ayat atau surat Al-Qur'an wan nadhairi lan pira-pira bandingan. Jadi ayat ini bandingannya ayat yang lain gimana gitu. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku ilmul mutasyabih inggih menika ilmu tentang ayat mutasyabihat. Asadisu utawi kang nomor 6 ilmu mubhamati mengenal atau mengetahui tentang hal-hal yang mubham di dalam Al-Qur'an. Asabi utawi kang nomor 7 iku fi asrarul fawatihi inggih menika tentang pira-pira rahasia al-fawatihi pembuka surat, pira-pira pembuka surat. Athaminu utawi kang nomor 8 fi khawatimis suwari nggih menika tentang pira-pira penutup surat. Jadi ada awal rahasia pembukaan surat Al-Qur'an. Dan kemudian bab selanjutnya rahasia bagian akhir setiap surat. Aswari pira-pira surat atas utawi kang nomor 9 iku fi ma'rifatil makki wal madani nggih menika nerangaken atau ngenal surat makkiyah dan madaniyah atau ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Al-ashiru utawi kang nomor 10 iku fi ma'rifati awwali ma nazala nggih menika ing dalem ngenali awwali ma nazala pertamane barang tegese ayat atau surat nazala kang mudhun apa ma. Al-hadi asyara utawi kang nomor 11 iku ma'rifatu tanda kutip alakam lughatin nazala. Ma'rifatu alakam, jadi dimudhofkan pada lafaz atau susunan frasa ini. Alakam lughatin nazala. Ing atase berapa bahasakah nazala mudun apa Al-Qur'an. Jadi mengenal tentang itu. Atsaniya asyara fi kaifiyati inzalihi. Atsaniya asyara utawi kang nomor 12 iku fi kaifiyati inzalihi tentang mekanisme penurunan Al-Qur'an. Asalisa asyara utawi kang nomor 13 iku fi bayani jam'i ing dalam menjelaskan pengumpulannya Al-Qur'an waman dan ugi menjelaskan man tentang orang hafidho kang sampun ngapalaken sapa Al-Qur'an hu ing Al-Qur'an hafidho ingkang sampun ngapalaken sapa man hu ing Al-Qur'an man iku dipun bayani dijelasaken minas sahabati terdiri dari para sahabat. Jadi menerangkan sahabat-sahabat yang sudah hafal Al-Qur'an. Sahabat Nabi. Ar-Rabi'a asyara utawi kang nomor 14 ma'rifatu taqsimihi inggih menika mengenali pembagian-pembagian Al-Qur'an. Tidak ada ini taksimi yang dimaksud pembagian-pembagian Al-Qur'an itu banyak sekali sisinya, dibagi juznya atau dibagi suratnya atau dibagi ahzabnya, hizibnya. Nanti akan diterangkan lagi. Dan nanti akan kita lihat bagaimana Suyuti bisa memaparkannya dengan lebih rinci, lebih sistematis, dengan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin bisa dicerna oleh zaman sekarang. Lebih rasional lah kira-kira. Begitu al-khamisa asyara utawi kang nomor 15 iku ma'rifatu asma'ihi ya menika ngenali pira-pira jenenge Al-Qur'an. Asadisa asyara utawi kang nomor 16 iku ma'rifatu ma ngenali barang waqa'a kang tumibo maksudnya turun apa ma fihi ing dalam Al-Qur'an. Maniku min uwairi lughatil hijazi saking sakliyane logat Hijaz. Saya artikan logat di sini dalam arti tetap dalam rumpun bahasa Arab tetapi di wilayah Hijaz, maka disebut logat. Logat dalam arti bahasa Indonesia karena banyak sekali arti lughatun ini di dalam Al-Qur'an, apalagi maksudnya terkait tema Al-Qur'an. Apalagi ketika membahas soal
Al-Quran, unzil Al-Quran ala sab'ati ahrufin. Huruf itu ada yang menerjemahkan lughatun sebagai lughat dan lain sebagainya. Menerjemahkan kata huruf itu. Jadi di sini tidak diartikan bahasa. Kalau diartikan bahasa, ya sama bahasa Arab, ya Hijaz juga bahasa Arab. Jadi mungkin yang lebih mendekati ketepatan atau kebenaran itu min wairi lughatil Hijazi, saking sakliyane logat Hijaz. Jadi mengenali ayat-ayat, potongan-potongan ayat yang turun dengan selain logat Hijaz. As-sabi asyara utawi kang nomor 17 iku ma'rifatu mengenali barang. Fihi ingkang wonten, manya itu mausul, jadi fihi itu jadi silahnya. Fihi ingkang wonten ing dalam Al-Qur'an min ghairi lughatil arabi, saking sakliyane bahasa Arab. Entah itu bahasa Suryani, bahasa Ibrani atau bahasa apa yang selain Arab. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang bukan bahasa Arab memang. Ada yang bukan bahasa Arab. Nanti akan ada debatnya. Lo kan bilisanin Arabiyin. Kok ada yang tidak selain Arab, itu debatnya begitu. Jadi engkel-engkelan soal wong jelas bilisanin Arabiyin kok bukan bahasa Arab. Itu engkel-engkelannya sampai ke wilayah sensitivisme mungkin. Jadi dibilang Ibrahim itu bukan Arab saja marah. Padahal sudah jelas Ibrahim itu adalah Ajami. Jadi sudah lumrah di diskusi gramatika bahasa Arab atau nahwu. Ya, khususnya di nahwu itu sudah lumrah ghairu munsharif bahwa Ibrahim itu Ajami, Ismail Ajami, bukan Arab. Orang yang pernah kena masalah dengan hal itu, Toha Hussein itu diadili karena dia dianggap menghina Al-Quran. Dan di dalam beberapa hal soal pemaknaan kata-kata ghurib di dalam Al-Quran, saya cenderung ke Toha Hussein. Menarik dia, meskipun dia tidak disebut di Al-Quran, tetapi kuat sekali mungkin pengaruhnya itu terhadap Amin Al-Khuli yang pernah juga kena masalah soal itu, soal kisos, kosos. Ya itu soal bahasa ini. Saya kira lebih dulu Toha Hussein daripada Amin Al-Khuli itu. Dan lebih menarik lagi kan fil adab al-jahili yang sedang saya baca tapi nggak selesai itu. Karena bahasanya begitu, ada yang memang berat untuk dipahami, ada yang sangat ringan sekali enak. Toha Hussein itu fil adab al-jahili. Saya minta ke teman saya dikirim itu di Mesir. Ya gara-gara nerjemah Al-Ayyam itu jadi ketagihan terus karya-karyanya Toha Hussein. Studinya dia tentang asal-usul Arab menarik, saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ini kemungkinan lain, as-sabi asyara utawi kang nomor 17, ma'rifatuma, disamakan dengan as-sadisa asyara itu susunannya ma'rifatuma waqa'a fihi min ghairi lughatil Arab. Bisa juga begitu. Maknanya sama. As-samin asyara utawi kang nomor 18, ma'rifatu ghuribi iku tentang mengenal ghuribi, kata-kata langka atau aneh yang ada di dalam Al-Quran. At-tasya asyara utawi kang nomor 19 iku ma'rifatut tasrifi, mengenali tasrif Al-Quran. Karena beda. Ada yang enggak bisa digaduk atau digayuh dengan
sekedar belajar sorof biasanya itu ada, dan harus membuka tafsir tidak bisa. Ada banyak kata ya khisimun istaqaltum itu tidak ada wazannya itu, dan semua alasan yang diungkapkan saya pikir seperti apa jenenge kaidah-kaidah bahasa Arab yang lain itu sorof nahwu kan sifatnya spekulasi. Ya tidak apa-apa bikin alasan sendiri gitu. Bagaimana sekiranya ya khisimun itu bisa jadi benar ya khisimun. Itu tidak ada di wazan-wazan amsilatut tasrif itu tidak ada itu ya khisimun itu. Nanti akan diasalkan ke mana sehingga dirubah begini dan begitu sampai jadi ya khisimun. Ini caranya pokoknya jadi ini ya khisimun. Jadi terkesan spekulasi, tapi saya lebih suka melihatnya memang pilihannya bahasa Al-Quran. Sudah ada itu, meskipun masih bisa dirunut track recordnya kata itu dari mana itu. Itu menarik. Jadi ada bab ma'rifatut tasrifi, dan di Al-Itqan nanti bahasanya bukan itu. Maksudnya bukan pakai kata ma'rifatut tasrifi, ada hal yang lebih umum yang bisa merangkum itu dibahasakan lain sama As-Suyuti. Al-Ishruna utawi kang nomor 20 ma'rifatul ahkam iku mengenali atau ngawruhi pira-pira hukum sing wonten teng jero Al-Qur'an. Al-Hadi wal Ishruna lan utawi kang nomor 21 iku ma'rifatu kaunil lafzi awit tarkibi ahsana wa afsaha, ngenali ono lafat awit tarkibi utawa ono susunan iku ahsana luwih apik wa afsahalan luwih fasih. Mengenali itu di lafat dan susunan yang lebih fasih dan lebih bagus itu gimana. Asani wal isyruna lan utawi kang nomor 22 iku ma'rifatu ikhtilafil alfazi, ngenali perbedaane pira-pira lafaz bi ziyadatin kelawan tambahan au naksin atau pengurangan. As-salisu wal isyruna dan utawi kang nomor 23 iku ma'rifatu taujihil Qur'ani, mengenali pira-pira taujihil Qur'ani, pemuajahan atau pemberian sisi-sisi Al-Qur'ani. Nah, di sini Al-Qur'an diartikan bacaan. Jadi memang bacaan artinya, cuma di sini babnya mengenali itu. Taujihil Quran itu bacaan-bacaan Al-Quran. Kira itu apa? Di naskah yang lain yang saya baca itu di sini ma'rifatu taujihil qiraati begitu teksnya. Mungkin di punya situ teksnya begitu atau sama dengan ini. Saya tidak tahu di saja. Tidak ada, saya cari yang terbitan Darul Kutub itu suruh bayar. Jadi cari yang gratis-gratis saja di Wakfaya. Yang punya Darul Kutub persis agar tidak supaya sampean penak nek maknane iku lho. Aku lek ono naskah iku gak nemu aku. Sing nemu ya dua itu, cetakannya Ar-Risalah sama cetakannya kerjasama peneliti-peneliti yang terkumpul di Majma'ul Malik Al-Fahd Arab Saudi itu. Jadi ada yang ma'rifatu taujihil Qur'ani, ada yang ma'rifatu taujihil qiraati. Jadi Quran di situ ya qiraat diartikan segitu. Ar-rabi'u wal isruna utawi kang nomor 24 iku ma'rifatul waqfi, ngenali waqaf. Al-khamis wal isruna utawi kang nomor 20 iku ilmu rusumil khatti, iku ilmu tentang rusumil khatti, rasam khat. As-sadisu wal ishruna lan utawi kang nomor as-sadisu wal ishruna utawi kang nomor 26 iku ma'rifatu fadhailihi, ngenali fadilahnya Al-Qur'an. Al-khamisu as-sabi'u wal ishrun utawi kang nomor 27 iku ma'rifatu khawasihi jamaknya khosatun khawasihi, pira-pira khosiyahnya Al-Qur'an, khasiat itu loh. Jadi kekhususan
Kalau di sini kan maknanya khasiat jamu hajar jahanam, khasiat khosiyah sebenarnya dari kata khos, kekhususan. Tidak tahu di sini nanti kita lihat apa itu sama dengan makna khasiat itu. Asamin wal ishruna wal mutawi kang nomor 28 iku persoalan hal fil Qur'ani syai'un afdala. Hal fil Qur'ani syai'un afdalu min syai'in, apakah iku fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an syai'un utawi suwiji-wiji tegese ayat utawa surat afdalu iku luweh utama. Kang luweh utama, keliru saya. Sorry. Hal tak ulangi mana hal apakah fil Qur'ani iku ing dalam Al-Qur'an syai'un utawi suwiji-wiji afdalu kang luweh utama min syai'in saking sesuatu yang lain. Maksudnya, adakah di Quran itu ayat atau surat yang lebih utama daripada ayat atau surat lain? Karena jadi debat itu, masuk Quran mau kabeh-kabeh padha-padha kalame Gusti Allah, masuk Yasin luwih utama tinimbang Waqiah, masuk ayat Kursi luwih utama tinimbang Qul huwallahu ahad, atau Qul huwallahu ahad luwih utama tinimbang ayat Kursi utawa Bismillah luwih utama. Mosok ana ngono nek padha-padha kalane Gusti Allah mbok jadi beda-beda wis tukaran ngono kuwi lah. Tapi menarik nanti sampai seperhatian itu umat Islam terhadap Al-Qur'an hanya untuk bagaimana bertindak sopan kepada kalamullah yang satu ini. Jadi mencoba memberikan pensifatan atau ilustrasi penggambaran pemredikatan Al-Quran secara lebih tepat. Itu jadi problem. Abu Hanifah ditanya, "Madza taqulu fil Quran?" Bagaimana pendapatmu wahai Abu Hanifah di penjara itu tentang Al-Quran? Jawabnya Abu Hanifah kalamullah gitu. Kalau sudah jawab kalamullah ini sunni ini. Penjara sampai meninggal beliau di penjara karena kekuasaan politik yang pahamnya berbeda dengan beliau. Di waktu itu kan sudah masyhur kisahnya si sapa jenenge Imam Abu Hanifah itu mempertahankan argumennya. Jadi tetap Maza taqulu fil Quran ya Abu Hanifah kalamullah, begitu jawabannya. Arahnya mereka Abu Hanifah itu diminta untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk gitu loh. Diciptaan. Abu Hanifah tidak mau. Karena yang lebih tepat penggambaran tentang Al-Quran bukan makhluk, meskipun definisi makhluk itu masih wallah dan Al-Quran itu adalah siwallah. Tidak mau Abu Hanifah karena tidak sopan, sudah tidak betul gitu, tidak sopan ya tidak betul. Imam Syafi'i berbeda lagi, terkenal dengan istilah Tauriyatus Syafi'i. Di sini ada tauriyah, bagaimana beliau mengucapkan kata yang punya dua arti, yang satu arti yang dekat, yang biasa banyak dipahami orang, sementara makna yang satunya sangat jauh, yang tidak banyak diketahui orang, tetapi yang jauh itu yang dimaksudkan Imam Syafi'i. Dan karena peristiwa Tauriyah iki, Imam Syafi'i merasa bersalah karena merasa berbohong. Imam Syafi'i berbohong soal kebenaran. Tapi bagus, karena kalau tidak begitu tidak selamat Imam Syafi'i dari cengkraman kekuasaan yang melibatkan teologi itu. Jadi pokoknya saat teologi ini kodok-kodok pemerintah, kudu melok pemerintah waktu itu. Jadi Imam Syafi'i ditanya, "Madza taqulu fil Qur'an ya Quraisy?" Wahai orang Quraisy. Jadi disebutnya Imam Syafi'i itu kalau dipanggilnya Imam orang Quraisy. "Madza taqulu fil Qur'an?" Tanya sama prajurit-prajurit yang disuruh kesultanan, saya tidak tahu itu kesultanan apa, saya hanya baca Tauriyatus Syafi'i itu ditanya sama si itu. "Madza taqulu fil Qur'an?" Bagaimana menurutmu Al-Quran itu? Imam Syafi'i menjawab,
Iya ya takni, aku yang kamu maksud. Iya, katanya si penanya itu. Naam, ajal. Maksudnya si Imam Syafi'i adalah saya yang kamu maksud, katanya. Katanya pahamnya si nanya. Maksudnya kamu tanya sama saya gitu. Kalau Imam Syafi'i enggak memaksudkan itu. Iya ya takni. Saya yang kamu maksud. Naam, katanya si penanya. Langsung jawab Imam Syafi'i. Makhluk. Jadi si penanya itu merasa bahwa jawabannya tentang Quran Imam Syafi'i jawab makhluk. Tapi bagi Imam Syafi'i tidak sedang berkomentar tentang Al-Quran. Tapi Imam Syafi'i berkomentar tentang dirinya. Bahwa dirinya itu makhluk. Dan karena peristiwa itu Imam Syafi'i tidak mau apa jenengiku ketemu wong lah. Jadi menyendiri dulu sampai situasi betul-betul mereda dan beliau pindah tempat. Itu persoalan lafaz. Persoalan bagaimana mensifati sesuatu secara tepat begitu. Sama problemnya mensifati Tuhan, mensifati Allah yang 20 itu. Gimana yang tepat, problemnya kan soal itu. Jadi etis tidak etis, benar nggak benar. Bagaimana mensifati Tuhan. Jadi seperti itulah kira-kira problemnya di halful Quran. Syai'un afdol min syai'. At-tasi'u wal ishruna lan utawi kang nomor 29 iku fi adabi tilawati ing dalam tata krama maca Al-Qur'an. Talayatlu tilawatan. Pembacaan secara berlanjut. Ada yang karena talayatlu itu ada yang bermakna berikut, jadi selanjutnya gitu. Jadi yatlunal Qur'ana haqqa tilawatihi, ya berulang-ulang berlanjut artinya. Berbeda dengan yaqra. Yaqra itu aktivitasnya yang memahami, mengumpulkan, mendata, membuat statistik, itu termasuk kata qiraah masih. Karena bisa berarti mengumpulkan qiraah itu. Itu akan banyak dijelaskan. Terus as-salasuna utawi macam kang nomor 30 iku fi annahu hal yajuzu. Ing dalam persoalan fi annahu ing dalam sak temene sa'an iku hal yajuzu, atau persoalan iku hal yajuzu, lafaz hal yajuzu sak terusé. Jadi tentang hal yajuzu, apakah yajuzu boleh fitasoni ing dalam pira-pira penyusunan buku atau pira-pira karangan dengan fitasoni ing dalam pira-pira susunan karangan tulisan warosai wirang pira-pira surat risalah wal khutbahi lan pira-pira khutbah. Apa sing yajuzu boleh apa istimalu ba'di ayatil Qur'an, menggunakan sebagian redaksi pira-pira ayat Al-Qur'an. Boleh enggak ngutip? Entah dijadiin iktibas atau dijadiin dasar, iku ya dadi problem. Ono ae wong biyen iki nek anu ya. Maksudnya nek ngukarakno barang sing dadi ukara, sing dadi petiwono ae. Sehingga sekarang kita ini ya perlu alhamdulillah sekali dengan banyaknya fasilitas dan karya itu. Masih banyak diuntungkan lah generasi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lanjut. Ya al-hadi wal wasalasuna lan utawi kang nomor 31 iku ma'rifatul amsali, kenal pira-pira
amsal, piro-piro peribahasa atau ya amsal peribahasa yang lebih tepat, al-kaminati kang tetap fihi ing dalam Al-Quran. Itu kaminah kayaknya jadi istilah, kalau artinya tetap. Jadi kalau di naskah itu mungkin ada yang al-kainah mungkin. Kalau saya baca naskah lain ada yang kainah kayaknya, tapi yang lebih tepat mungkin kayaknya al-kaminah daripada al-kainah, karena ada amsal kaminah, ada macam-macamnya fihi di dalam Al-Quran. Astani wasana sunalan utawi kang nomor 32 iku ma'rifatu ahkamihi, mengenali hukum-hukum Al-Quran. Apa perbedaannya dengan bab yang nomor 20 tadi itu? Sama-sama ma'rifatul ahkam. Mungkin hukum yang di ahkam yang di atas itu tentang hukum ya wajib, sunnah, makruh atau ijab, tahrim dan sebagainya terkait dengan usul fikih mungkin. Kalau yang ahkamih yang di bawah lebih luas lagi, jadi al-amru wan nahyu, amsal Quran, terus qasasul Quran itu masuk di sini. Mungkin begitu bisa dibuka di Manahilul Irfannya kalau situ punya. Saya tidak punya Manahilul Irfan. Kalau downloadan ada, tapi tidak ada. Iya, tidak punya saya itu. Manahilul Irfan. Mestinya dulu mestinya, tapi mungkin ya kadung wis anu nang alit kon iki wis dipameri dhisik ngene iki ya. Aku dadi kayak biyen kayak kate tuku tapi gak sido. Manahilul Irfan. Wahid kancaku sing duwe, mungkin awakmu nek sik eling nang Wahid. Iku Wahid duwe biyen. Manahilul Irfan. Sak kelompok karo aku biyen ning MAK, betul-betul di kelompok kajian tafsir. Di muji barang duwe Wahid duwe dhisik dhek. Manahilul Irfan, aku ora duwe. Duwe ini mana koton. Anak koton. Kira Syihab komen cari ini muncul. Kalau mau belajar ulumul Quran, jangan pakai manak koton lah, minimalnya alitkon atau apa. Yang penting jangan pakai manak koton, katanya Kira Syihab. Adik kelasnya Kira Syihab di Mesir, manak koton. Bismillahirrahmanirrahim. Adiknya Pak Kures. Oke, saya lanjut. Asalisu wassalasun lan utawi kang nomor 33 iku ma'rifatu jadalihi, mengenali perdebatan Al-Quran, bagaimana Quran berdebat, cara dialektikanya Al-Quran itu dengan audien yang ada tokoh-tokoh cerita yang ada di dalam Al-Quran itu. Ar-Rabi'u wassalasun utawi kang nomor 34 iku ma'rifatu nasikhihi wa mansukhihi, mengenal nasakh mansuh Al-Qur'an. Al-Khamisu wassalasun utawi kang nomor 35 iku ma'rifatu muhimil mukhtalif, inggih menika mengenali muhimi, barang kang membuat bayangan, membuat orang membayangkan al-mukhtalifi, adanya perbedaan, adanya yang berbeda. Ini di Asyuti juga ada bab ini, tapi bahasanya lebih lugas mungkin lah, lugas. Muhimil mukhtalifi kalau diartikan satu-satu, muhimi ayat atau surat yang penggalan ayat yang membuat orang membayangkan al-mukhtalifi, adanya perbedaan. Kalau di bab lain perkataannya itu, maksudnya babnya itu judulnya ada yang berbunyi ayat yang seolah-olah bertentangan itu, yang seolah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu apa kira-kira yang membuat orang membayangkan kok ini sampai berbeda, sampai akhirnya ada harmonisasi ayat itu seolah-olah berbeda padahal tidak.
Asadis wa salatuna lan utawi kang nomor 36 iku ma'rifatul muhkam minal mutasyabih nggih menika mbedakaken atau ngenali maksudnya mbedakaken al muhkami ayat muhkam minal mutasyabih saking ayat mutasyabih. Asabi wa salatuna lan utawi kang nomor 37 iku fi hukmil ayati ing dalem hukumipun pira-pira ayat al mutasyabihati ayat mutasyabih al waridati kang teka fi sifati tentang sifat-sifat Allah atau yang datang menerangkan sifat-sifat Allah yang Allah fawaidin dan banyak lain ayat-ayatnya. As-saminu wa salasuna lan utawi kang nomor 38 ma'rifatul ijaz inggih menika ngenal kemukjizatan Al-Qur'an wa tasi wa salasuna lan utawi kang nomor 39 iku ma'rifatul wujubi mutawatirihi inggih menika mengenali wujub di sini artinya pasti mutawatirihi kemutawatiran Al-Quran. Mungkin di redaksi lain bukan wujubi mutawatirihi karena pakai masdarnya khususnya ma'rifatu wujubi tawaturihi kayaknya begitu. Mengenal kepastian mutawatirnya Al-Quran karena Al-Quran itu redaksinya mutawatir. Coba banyak yang tahu kemungkinan untuk tidak mutawatir itu kecil sekali kalau Al-Quran. Kalau hadis ya sedikit sekali hadis mutawatir, yang paling banyak kan ahad sama hadis mu'an an ini. Kalau haddatsana kan lebih sedikit daripada yang mu'an yang paling banyak mu'an itu an ini. Kalau ra'aitu Rasulullah yaf'alu itu lebih sedikit lagi dan itu digambarkan di kitab Ar-Risalah. Mungkin inspirasinya dari situ juga, termasuk muhkam mutasyabih. Istilah itu ada di kitab Ar-Risalah itu. Dan sayang sekali, saya kok belum baca kitab itu ya. Padahal itu induk itu, kitab Ar-Risalah itu. Suratnya Imam Syafi'i kepada sopo ya. Pokoknya ada itu, salah seorang raja, baca Quran kok tidak ada yang didapat katanya. Kok tidak ada yang saya baca Quran biasa-biasa saja, kok tidak ada yang saya dapat. Belajar hadis ya nggak ada yang saya dapat. Itu gimana tuh Imam Syafi'i? Terus akhirnya Imam Syafi'i nulis itu. Ceritanya yang bercerita saya dengar dari Mbah Said Akil Sirat itu. Itu surat saya baru tahu. Jadi ingat lagi, jadi ingin baca kalau gini. Ya saya sesuai kamari-mari mau coba itu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arba'un utawi kang nomor 40 iku fi bayani mu'abadatis sunnati. Isine surat iku wah penasaran. Isine surat dari Mbah Said Akil Sirat. Ya napa to Imam Syafi'i kula maca Quran kan sing tak oleh. Kula pripun carane maca Quran? Oh ngene. Maca Quran iku sing awakmu kudu weruh iku Quran iku gak kabeh ayate iku muhkam. Gampang petanane, gampang bredelane. Yo ono sing sifate mutasyabih. Ayat Quran iku yo ora kabeh kok diberlakukan, ono sing wis dinasah. Tapi teke sik pancet gitu seputar-seputar itu. Kemudian nek maca hadis derajat roa itu kuwi dhuwur dhewe, terus sami itu rada desal maneh. Kola iku paling nisar dhewe, meneh an ini lha iku nisar dhewe. Derajat itu jadi ada prioritas kayak gitu. Itu Imam Syafi'i pencetusnya. Termasuk kajian kebahasaan. Ibnu Faris yang menulis kamus didasarkan pada urutan paling banyak dipakai sampai ke yang langka dipakai itu inspirasinya katanya dari Imam Syafi'i itu. Jadi Imam Syafi'i kan pakar bahasa kimia bisa, bahasa Suryani bisa, paham, bahasa Yunani paham beliau. Jadi banyak merumuskan, menginspirasi banyak orang. Jadi lahir dari situ termasuk ilmu hadis, kan beliau gelarnya Nasirus Sunnah. Ya kurang SPD. Imam Syafi'i Nasirus Sunnah.
Ya itu yang merumuskan orang-orang yang lahir apa namanya ulumul Quran. Kajian kebahasaan, kajian apa dari sana. Jadi al-arba'un utawi kang nomor 40 fi bayani mu'abadati sunnati iku tentang mbelo as-sunnah atau mbelone as-sunnah. Alkitabah nang kitab, maksudnya mbelo itu menjelaskan bisa. Jadi as-sunnah menjelaskan Alkitab. Al-hadi Alkitab Al-Quran maksudnya. Al-hadi wal arba'un utawi kang nomor 41 iku ma'rifatu tafsirihi ngenal tafsiri Al-Quran. At-tsani wal arba'un utawi kang nomor 42 iku ma'rifatu wujuhil mukhatabati iku ngenali pira-pira wajah atau sisi al-mukhatabati dialognya Al-Quran. As-salisu wal arba'un utawi kang nomor 43 iku bayanu hakikatihi jelasaken hakikat Al-Qur'an wa majazi dan majaznya Al-Qur'an. Maksudnya hakikatnya Al-Qur'an itu ya kata-kata denotatif yang ada di dalam Al-Qur'an, wa majazi dan kata-kata konotatif. Kasarnya mungkin bisa diterjemah seperti itu. Meski ndak setepak itu. Jadi maksudnya hakikat bukan hakikat, substansi itu tidak. Bahasa, denotasi dan konotasi. Konotasi itu berapa, denotasi itu berapa itu. Bahasanya itu bayani hakikati wa majazi. Wa ar-rabi wal arba'un utawi kang nomor 44 iku fil kinayati. Iku bahas tentang al-kinayati. Pira-pira kinayah, mungkin di Indonesianya bisa disebut kiasan, mungkin begitu. Kemarin sudah saya aturkan titik-titik. Wa ta'ridilan soal sindiran al-khamisu wal arba'un utawi kang nomor 45 iku fi aksami maknal kalami ing dalem pira-pira bagiane maknane kalam. As-sadisu wal arba'un an utawi kang nomor 46 iku fi dzikri ma ing dalem nyebutaken barang tayassaro kang gampang, maksudnya gampang ku didik apa ma bin asali bil Qur'ani. Mane itu dijelasno min asali bil Qur'ani saking gaya bahasa atau uslub Al-Qur'an. Padahal sangat banyak sekali yang banyak di cover sama Suyuti nanti. As-sabi wal arba'un lan utawi kang nomor 47 iku fi ma'rifatil adawati inggih menika ing dalem ngenali al adawati pira-pira nek terjemah kamuse dari mereka adawat itu alat, cuma yang dimaksudkan di sini al adawat adalah adatul istisna, alat-alat istisna. Adawat huruf jar itu termasuk adawat, huruf taukid masuk adawat, huruf qasam masuk adawat, banyak lagi lah. Nah seperti itu. Wa alam itu dijelaskan satu-satu termasuk syaratnya mufassil. Jadi itu dasar sekali persoalan dasar maknanya. Lam ada berapa, maknanya ala ada berapa, maknanya ilah ada berapa, asal muasalnya ilah itu gimana, itu ada di situ. Itu pengetahuan dasar sekali. Maka dari itu amantu billahi, iman sapa ingsun billahi kelawan, mestinya tidak diartikan kelawan karena B di situ idiom dengan amanah. Berbeda, amanali sama amanabi berbeda. Kalau sama Tuhan biasanya amanabi, kalau sama orang amanali. Jadi itu ya diartikan kepada, bukan dengan mestinya. Amantu billahi, saya beriman kepada, bukan saya iman dengan. Atau alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah tawakkaltu, bertawakal. Mestinya begitu, bukan atas Allah. Karena banyak sekali maknanya itu. Saya lebih cenderung artikan yang ngono, wis makna gampangan lah. Tapi untuk mengingatkan makna aslinya kadang saya artikan aslinya. As-sabi'u wal arba'un fi ma'rifatil adawati. Saya istirahat dulu, ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Penting saya
melenting. Mangku aku maca tulisanmu mana iku jan pamparane modele Suyuti ngono. Pembukaan bicara soal sejarah kajian Al-Quran di abad ini paparannya. Ya aku seneng maca masa gak iso ngeling jenenge Mac sapa. Roland Roger ganti gak eling pasal tapi apik. Aku seneng maca be. Kayak ngene yo gadine wong luar. Nang Al-Quran. Kayaknya saya lebih cenderung masih untuk tujuan golek salah Al-Quran. Saya kira apian ngono wong, tapi kan belajarnya terus. Di tahapannya betul-betul Quran dilihat dengan ilmu yang awalnya pakai kecenderungan. Pokoknya kudu ketemu salah sampai kemudian akhirnya dibredel-bredel dewe karena kepentingan ilmiah. Kudu gak oleh ngono kudune ndelok Quran ya sebagai Quran. Gak oleh ngelibatno paham-paham wis gak oleh kudune ndelok Quran sampai di galang-galang ya kaya sing sampeyan cerita iku. Aja kuwatir ana ngelek-ngelek Quran dhek digeblok pisan ning kono niku. Iku maca wae apik wae. Cara buat terus nawa yang tetap Suyuti jadi di apa rinci dipetakan kelompokkan mulai dari abad 10 tahun abad 18 sampai sekarang dikasih gambar mau coba ganti ini Quran sampai yang dari punya kecenderungan sampai yang murni ilmiah. Ada yang mempercayai persepsi orang Islam terhadap Al-Quran, ada yang tidak mempercayai. Argumennya podo rasional. Alasannya sih nggak percaya. Mereka tulisan tapi tidak eling. Mereka mencari yang sebenarnya terjadi, bukan apa yang diyakini terjadi. Wah, berbeda ternyata. Apa yang sebenarnya terjadi berbeda dengan apa yang diyakini benar-benar terjadi. Itu oleh kata-kata kon dia. Mari topo ning bisa kena godek iku paling ya. Terus kayak uyah muncul kata-kata kuwi. Iya paling kena godek kuwi paling. Waras to godek ya. Waras. Sisi wis dadi waras. Tapi apik, aku seneng maca. Urung tutup ya, lek separo. Ya tak cicil, tak kuat langsung maca-maca terus. Oke. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutannya Imam Az-Zarkashi dilanjutkan oleh Asy'uti. Wa'lam katanya Imam Az-Zarkashi, wa'lam lan warwasiro annahu ing sak temeni sa'an iku ma min naw'in ora ono min naw'in utawi satu macam min hadzihil anwa'i saking pira-pira macam menika macam-macam ilmu Al-Qur'an illa kejaba walau aradal insanu istiqsa'ahu kejaba walau arada senajano aroda kepingin atau menghendaki sapa al insanu menungso istiqsa'ahu ing neliti sak jeru-jerune nauin lastafrahu yakti bakal ngentekno sapa insan umrohu ing umure. Jadi gak iso satu macam saja itu mbok dijerone entek umure satu tok. Jadi sing penak iki ya didik-didik nabi wakeh ora wong ben dijerone mbek wong-wong generasi berikutnya.
Ini mungkin penting tak sampai nama min nau'in tak arti nama mubtada. Padahal ono minnya zaidah. Itu berlaku di semua pola yang sama. Ketika ada min terletak setelahnya ma biasanya. Ma yang bermakna nafi. Banyak sekali di Al-Quran. Ma ya'tihim min ayati rabbih itu juga sama. Ma ya'tihim min ayatin yang pertama itu jadi fa'ilnya. Ketambahan min. Dia sebenarnya fa'il. Kalau di sini min nau'in jadi mubtada, enggak bisa rofa karena hormat sama min. Spekulasi ini ngono bahasa Arab ya mbuh. Gak roh pokoke ngurmati mergo ana min dadi wacane nau'in. Jane ya mubtada kudune rofa. Secara mahal, secara susunan dia mubtada. Gitu. Nek aku gak iso. Kalau tidak ketemu susunannya itu nggak bisa. Oh iya, itu udah dieling saiki. Nah, itu durung tak jelas. Nungguin kata tak sampai, tapi lali. Zaman golek imannya balik kata-katanya Ibnul Athir yang dikutip oleh Imam Asyuyuti pada muqaddimah kitabnya yang berjudul iki disampaikan yang kini At-Tahbir fi Ulumi Tafsir ini. Di situ dikatakan kullu mubtadi'in bi syai'in lam yusbaq ilaihi wa mubtadi'in amran lam yutaqaddam fihi alaihi fa innahu la ini. Kullu mubtadi'in itu kan mubtada'nya itu. Khabarnya mana ya fa innahu itu. Kok ada fa-nya? Nah, fa-nya ini karena ada jumlah yang mirip syarat. Bukan syarat, tapi mirip syarat, yaitu kullu mubtadi'in. Ketika, nah gitu. Kayak ada ketikanya, atau jika setiap orang yang memulai sesuatu yang tidak pernah dibikin orang. Jika setiap ada orang yang berinovasi sesuatu yang tidak pernah didahului oleh orang lain, maka itu biasanya awalnya sedikit kemudian jadi banyak gitu. Jadi sebenarnya itu kabarnya. Seperti halnya banyak juga ulama yang kebingungan menanggapi ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah gitu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Az-zaniyatu waz-zani itu diposisikan sebagai mubtada, tapi fajlidu kulla wahidin minhuma itu kemudian dijadikan mubtada, tapi kebingungan cari khobarnya ini di khobari. Dia no khobar kalam insya namanya khobar ya khobar. Kok itu kok fajlidu, kok perintah, kok amar. Jadi bingung mereka. Jadi seolah-olah ada syaratnya. Jika ada orang azani, laki-laki berzina, jika ada orang azani atau perempuan berzina, fajlidu maka pukullah, sama dengan itu. Posisinya itu berlaku, aturan ini berlaku kepada pola yang sama. Acuan saya itu. Jadi kalau redaksi kaedahnya di Alfiyah atau di mana saya belum pernah tahu, tapi Al-Quran begitu yang mirip. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Cuma di situ amar, kalau di sini khobariyah fa innahu yakunu qalilan. Itu catatannya. Jadi ingat itu. Wis. Cuman kalau mana itu kata-katanya Ibnu Athir itu. Pertimbangannya itu. Wis tak palinane bismillahirrahmanirrahim tak terusno. Jadi tidak satu macam pun dari ilmu Al-Quran ini kecuali kalaupun ada orang manusia ingin mendalami satu macamnya saja, habis umurnya, tidak akan selesai. Dan itu sudah ada kenyataannya. Saya pernah dengar cerita, saya kok lupa siapa yang cerita. Ada mahasiswa ingin neliti 10 kata Al-Quran, konsultasi sama Pak Quraisy. Sama Pak Quraisy dikasih tahu jangan 10, satu saja. Sama Pak Quraisy dikasih tahu begitu. Oh 2 deh, Pak Quraisy bilangnya 2 saja yang kau teliti dari Al-Quran itu, jangan banyak-banyak. Oh enggak Pak Quraisy, pokoknya saya harus teliti 10 kata ini.
Ya sudah, dibiarkan. Setelah itu setelah meneliti begitu banyak tafsir, begitu banyak kamus bahasa, kemudian datang lagi ke Pak Kures. Gak bisa Pak Kures, saya satu saja sudah. Gak bisa melihat begitu banyak sisinya. Kures Shihab saja saya cuma dengar saja. Lupa saya dengarnya dari siapa. Lupa. Tapi saya hasil dengar, tidak tahu sendiri itu. Katanya itu karyanya Kures Shihab, saya cari-cari googling kok tidak ada. Apa betul itu ya? Kalau situ mungkin bisa nyarikan. Disertasinya Kures Shihab itu katanya hanya persoalan al-wawu fil Quran gitu saja. Jadi yang dia tidak sampai neliti kata, huruf yang dia teliti. Dia tidak neliti, maksudnya kata itu tidak neliti isim sama fi'il, yang dia teliti huruf. Al-wawu fil Quran, dan hurufnya hanya satu yang dia teliti, al-wawu fil Quran. Dia jadi doktor. Nek sampean ngonani karya itu dan kabar ini betul, menawa sampean duwe lah aku kirim mono ya al-wawu fil Quran. Meskipun sedikit disinggung itu di bukunya Kures Shihab, Mukjizat Al-Quran itu tentang salah satu wawu, memang berbeda. Soal wawu saja bisa melahirkan pemahaman bahwa Tuhan itu betul-betul menunggu ahli surga dan tidak menginginkan ada manusia masuk neraka, karena Rahman Rahimnya Tuhan hanya dari lihat wawunya, redaksi di ayat yang menerangkan tentang itu menarik itu. Ya situ siapa tahu ada karya itu gitu. Sampean kasih tahu saya. Nek duwe PDF ya kirimnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek wis entek umure tumamangka nuli lan yuhkim, ora ngokohaken, meneguhkan sapa insan amrohu ing urusane insan, tidak bakal selesai. Walakin tetapi iktasorna nyukupaken sapa kita, katanya Imam Az-Zarkashi, min kulli nau'in, saking saben-saben macam ilmu Al-Qur'an, ala usuli ing atase pokok-pokoke nau, warramzi, dan ugi nyukupaken sapa kita, katanya Az-Zarkashi, ar-ramzi, kelawan ngerumusaken atau memberikan kode-kode ila ba'di fusulihi ing maring sebagian piro-piro fasal atau sub-babnya usul itu tadi, nau tadi itu. Alasannya fa inna sina'ata krono sak temene kerja, pekerjaan berkarya itu, sina'ah membuat satu karya yang komprehensif itu tawilatun, begitu panjang, wal umru, sementara utawi umur iku qasirun, pendek. Titik. Wa madza asa, lantas apakah asa kang mungkin apa sa'an iku ayabluhu yento tutup lisanut taksiri atau yuballigho, mungkin ini bahasanya, atau bisa ya bluwa saja, saya artikan ya bluwa dulu. Wa madalan, apakah asa kang mungkin apa sya'an, atau dikembalikan ke ma istifhamiyah itu tidak apa-apa, iku ayabluwa yang tertutup lisanut taksiri apa bahasa keterbatasan iki. Apa gerangan yang akan dicapai oleh bahasa keterbatasan ini, karena begitu terbatasnya. Yang bisa dicapai apa kalau tidak diambil pokok-pokoknya? Itu kemungkinan pertama. Kalau misalkan dibaca yuballigho ya tidak apa-apa. Mada asa yuballigho, mana yang pertama ya? Apa gerangan yang bisa dicapai oleh bahasa yang begitu terbatas ini? Mungkin begitu. Yang kedua, mada, apakah asa mungkin apa ayabluho iku yen ayuballigho iku yen to menyampaikan apa lisanut taksiri
Alhamdulillah. Apa lisan taksiri bahasa keterbatasan ini, atau lisan keterbatasan ini. Apa gerangan yang bisa disampaikan oleh bahasa keterbatasan ini? Ilmu begitu banyak. Kalau tidak diambil pokok-pokoknya, kalau memperhatikan detil-detil di bawah pokok itu, ya tidak selesai-selesai. Gitu. Titik. Sampai di sini. Titik, kemudian Asyuti ngucap lagi, ngendika lagi, hadza utawi iki kalimat akhiru kalami Zarkashi, inggih menika akhire sambutannya Imam Az-Zarkashi fi khutbati ing dalem akhir kalimatnya Az-Zarkashi fi khutbati ing dalem sambutan kitabipun Az-Zarkashi ingkang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Pun wis tutuk kene dhisik, yo ngapuron nek ana salah-salahe. Matur nuwun sekabehane. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati. فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي ويا ربي وفقني بتقواك يا الله ويا ربي ارحمني بحسن خاتمتي.